Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bagaimanapun, Huo Yuhao masih muda. Setelah hanya sesaat keheranan dan gugup, suasana hatinya berubah menjadi gembira. Dia akhirnya tiba di tujuannya setelah beberapa hari perjalanan. Ketika dia berpikir tentang mendapatkan cincin jiwa untuk dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar bisa menjadi guru jiwa. Dia merasakan darahnya mendidih. Meskipun dia baru berusia 11 tahun, dia sudah kultivasi dengan pahit selama lebih dari 5 tahun hanya untuk hari ini. Dalam keadaan bersemangat, dia tanpa sadar meningkatkan kecepatan langkahnya menuju hutan Stardo. Perasaan yang agak aneh tiba-tiba muncul di benaknya saat dia maju ke depan. Huo Yuhao kemudian merasakan sedikit sakit menusuk di matanya, menyebabkan dia secara tidak sadar memindahkan kekuatan jiwa ke mata rohnya. Aliran udara lemah berputar di sekitar mata Huo Yuhao, dan dia tampak melihat bayangan melintas di sisi kiri jalan di depannya. Sebagai jiwa bela diri bermutasi tipe spiritual yang sangat langka, mata rohnya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk merasakan bahaya. Perasaan krisis langsung yang dirasakan Huo Yuhao menyebabkan indranya segera menajam. Dia dengan cepat menurunkan tubuhnya ke kiri dan menggunakan tangan kanannya untuk dengan cepat melepaskan belati macan putih. Sesosok hitam melintas melewati area yang sebelumnya dia kunjungi, daerah di mana ia menerkam hampir berada di dalam jangkauan Huo Yuhao, yang segera memungkinkannya untuk melihat dengan jelas apa itu. Itu adalah babon yang tingginya sekitar 1 meter. Tubuhnya ditutupi bulu coklat muda dan matanya berwarna coklat. Itu memiliki 2 lengan yang panjang agak aneh dan kuku tajam pada cakarnya. Gigi taringnya terekspos dari bibirnya dan cahaya biadab hadir di matanya. Itu segera mengeluarkan raungan rendah ke arah Huo Yuhao karena gagal memukulnya. Kemudian dengan kuat mengayunkan kaki belakangnya sekali lagi menerkam ke arah Huo Yuhao. Meskipun mata rohnya tidak memiliki cincin jiwa yang akomodatif, kemampuan dasarnya masih cukup baik. Setelah dia menuangkan kekuatan jiwanya ke matanya, gerakan babon yang menerkam menjadi jauh lebih lambat di matanya. Huo Yuhao yang sebelumnya jatuh ke tanah kemudian cepat berguling ke kanan. Dia kemudian melompat dan jatuh beberapa langkah ke belakang, sementara secara bersamaan mengangkat belati macan putih di depannya. Suara yang jelas dari detak jantungnya yang menggema keluar, dan napasnya jelas menjadi terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia menemukan serangan binatang buas. Telapak tangannya dia gunakan untuk memegang belati macan putih sudah tertutup keringat, dan ekspresinya juga menjadi agak kosong karena dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah babon melewatkan 2 serangan berturut-turut, tampaknya menjadi marah. Tubuh bagian atasnya terangkat dan menggunakan tinjunya untuk memukul dengan kuat di dadanya, mengeluarkan raungan. Pada saat yang sama, tiba-tiba membuka mulutnya ke arah Huo Yuhao, segera memuntahkan bola cahaya putih yang langsung menuju Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman, dia masih bisa melihat bahwa lawannya adalah binatang buas sekarang. Masih ada jarak tertentu antara dia dan hutan Stardo, yang merupakan alasan mengapa dia tidak siap sama sekali. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat mungkin bahwa ia akan mengalami nasib buruk jika dia terkena bola cahaya putih itu. Pada saat itu, pikiran Huo Yuhao sudah menjadi kosong. Bola cahaya putih sepertinya tidak terlalu cepat ketika dia melihat melalui mata rohnya. Tetapi, dalam kenyataannya, bola itu akan tiba dalam sekejap mata, sementara memuntahkan cahaya putih. Babon itu juga menerkam Huo Yuhao dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya buas di matanya, Huo Yuhao sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir karena kegugupannya. Ketika cahaya putih mencapai dia secara tidak sadar mengikuti instingnya dan membawa belati macan putih di tangan kanannya ke atas, memukul cahaya putih secara langsung. Adegan aneh muncul pada saat ini. Pada saat cahaya putih bertabrakan dengan belati macan putih, babon sudah tiba dan telah mengulurkan lengan panjang di depannya, menebas ke bahu Huo Yuhao dengan cakar yang tajam.
Karena pertempuran telah menjadi titik ini, nasib Hu Yuhao tampaknya sudah disegel. Apakah dia benar-benar akan binasa di bawah cakar makhluk jiwa ini? Babon itu mencakar bahu Hu Yuhao dan memanfaatkan tubuh kokohnya serta momentum dari serbuannya untuk berputar-putar di udara dalam upaya untuk dengan keras melemparkan Hu Yuhao ke bawah. Pada saat yang sama, ketika itu mencapai Hu Yuhao dan berusaha untuk menjatuhkannya, cahaya putih melintas melewati tubuhnya. Tubuhnya tampak kaku beberapa saat dan Hu Yuhao terlempar keluar alih-alih terhempas ke tanah. Di sisi lain, babon terguling-guling di tanah sebentar sebelum menghentikan gerakan lebih lanjut. Peng! Tubuh Hu Yuhao bertabrakan dengan batang pohon di dekatnya, lalu meluncur ke bawah. Segala sesuatu di depan matanya berubah menjadi gelap, dan lonjakan rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bernafas. Pada saat ini, kemampuan Hu Yuhao benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Ada luka-luka sepanjang di pundaknya dan jaketnya hampir terkoyak. Namun, dia masih berhasil bangkit dari keadaannya yang kosong di tengah-tengah rasa sakit yang hebat. Tatapannya secara tidak sadar bergerak ke arah babon yang terbaring tak bergerak di tanah. Cahaya putih samar muncul di atas babon, perlahan dan bertahap mulai mengembun menjadi lingkaran putih di atas tubuhnya. Hal tidak jelas dan cahaya juga hanya samar-samar terlihat. Namun, ini masih membuat Hu Yuhao melongo. Cincin jiwa, ini cincin jiwa. Hu Yuhao sangat bersemangat sehingga tubuhnya sedikit bergetar dan luka di tubuhnya sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Dia hanya belajar teknik meditasi paling dasar dalam rumah Adipati. Namun, dia telah mendengar terlalu banyak tentang binatang buas dan cincin jiwa. Hampir setiap penjaga di Duke Mansion akan sering membicarakan topik ini. Tetapi, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara pribadi. Mungkinkah itu sudah mati? Hu Yuhao berpikir kosong pada dirinya sendiri. Cincin jiwa hanya akan muncul ketika binatang jiwa telah mati. Tapi, bagaimana itu bisa mati? Kemampuan mata rohnya muncul pada saat ini, menyebabkan ingatannya melonjak dalam benaknya seperti gelombang. Cahaya putih yang dilepaskan babon telah menghantam belati macan putih. Namun, begitu itu terjadi, belati macan putih tiba-tiba memancarkan cahaya, tiba-tiba menyerap semua cahaya putih. Ini juga merupakan faktor yang mengubah momen terpenting dari pertempuran. Menurut naluri babon, manusia yang lemah seperti Hu Yuhao pasti akan kehilangan semua kekuatan tempurnya setelah diserang oleh keterampilan jiwanya. Kemudian, dia akan kehilangan setidaknya setengah dari kehidupannya karena ditabrak dengan keras ke tanah. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan jiwanya akan dinetralkan secara tidak sadar oleh belati macan putih Hu Yuhao. Ketika membalik tubuhnya untuk melempar Hu Yuhao secara naluriah mengayunkan tangannya ke atas, menyebabkan belati macan putih di tangan kanannya secara alami menembas ke atas. Awalnya, panjang belati macan putih tidak cukup panjang untuk mencapai babon yang sudah melonjak ke langit. Namun, belati macan putih tiba-tiba melepaskan bilah cahaya sepanjang satu kaki pada saat itu yang menyapu seluruh tubuh babon. Tampaknya telah mengubah cahaya putih yang sebelumnya diserap menjadi bilah tajam. Meskipun Hu Yuhao tidak dapat mengingat dengan jelas di mana belati menyerang karena pikirannya yang kosong, sesuatu pasti telah terjadi. Pedang cahaya itu pasti telah memotong tubuh babon. Saya benar-benar menang. Hu Yuhao menatap cincin jiwa putih, tetapi kegembiraan di hatinya berangsur-angsur memudar. Cincin jiwa adalah item yang diperlukan untuk master jiwa untuk naik pangkat. Namun, tidak semua cincin jiwa cocok untuk diserap oleh penguasa jiwa. Hanya cincin jiwa yang memiliki kecocokan dengan jiwa bela diri master roh yang bisa diserap untuk hasil terbaik. Kekuatan cincin jiwa didasarkan pada berapa tahun yang telah dibiarkan oleh binatang jiwa. Semakin baik cincin jiwa, semakin kuat keterampilan yang diberikannya pada seorang guru jiwa. Cincin jiwa putih adalah cincin yang dibentuk oleh binatang jiwa berusia 10 tahun. Semua binatang buas jiwa yang telah dibudidayakan antara 10 dan 100 tahun akan menghasilkan cincin jiwa berwarna putih ketika mereka dibunuh. Babon yang untungnya berhasil dibunuh oleh Hu Yuhao tidak diragukan lagi adalah binatang jiwa 10 tahun, dan cincin jiwa 10 tahun juga jelas muncul di depan Hu Yuhao. Sayangnya, cincin jiwa itu bukan cincin yang bisa ia serap. Meskipun Hu Yuhao tidak memiliki pengalaman dalam membunuh binatang jiwa,
dan tidak bisa melihat jenis keberadaan babon itu, dia yakin bahwa babon itu bukan makhluk jiwa berjiwa spiritual. Oleh karena itu, cincin jiwanya tidak cocok untuknya. Dia ingin memeriksa kondisi babon, tetapi gelombang rasa sakit dan sakit membanjiri tubuhnya ketika dia akan berdiri. Kegugupannya yang berlebihan dari sebelumnya menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sekarang, dikombinasikan dengan rasa sakit dari pundaknya. Pengerahan tenaga berlebih menyebabkan dia mengeluarkan erangan yang terdedam dan hampir membuatnya pingsan. Dia baru 11 tahun, tekad dalam hatinya bahkan sedikit goyah setelah pertempuran yang baru saja ia alami. Jumlah binatang jiwa berjenis spiritual ada sangat sedikit, namun ia hampir terbunuh oleh binatang jiwa pertama yang ia temui. Selain itu, ini hanya 10 tahun jiwa buas. Bagaimana jika dia bertemu dengan binatang jiwa berusia 100 tahun? Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri secara sempit. Hanya karena keberuntungan tidak mungkin bersamanya setiap saat. Kekuatan ajaib yang sejenak dilepaskan oleh belati macan putih jelas tidak bisa menembus kekuatannya yang lemah. Apa yang harus saya lakukan? Wu Yuhao berjuang untuk nyaris tidak duduk. Dia bersandar pada pohon tempat dia terlempar sebelumnya. Saya tidak bisa mati. Saya pasti akan berhasil. Aku masih harus mencari keadilan untuk ibuku. Aku tidak bisa menyerah seperti ini. Wu Yuhao dengan erat mengepal giginya dan tanpa henti mengeraskan keyakinannya. Namun, adegan dari pertempuran sebelumnya dengan babon terus memberitahu dia bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuannya. Pikiran Wu Yuhao dipenuhi dengan perasaan kosong dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam benaknya tanpa peringatan sebelumnya. Akhirnya, aku bertemu manusia tipe spiritual. Sayang sekali saudara ini tidak bisa menangis. Jika aku bisa, wajahku pasti akan berlinang air mata. Wu Yuhao kaget. Dia tidak mengerti mengapa suara tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Namun, pada saat itu, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar tanpa peringatan sebelumnya. Retakan mulai muncul di tanah 2 meter di depannya. Dan kemudian berangsur-angsur meluas hingga berubah menjadi celah. Cahaya redup keemasan putih samar-samar bersinar dari dalam celah. Ini apa? Ini jiwa binatang lain? Wu Yuhao secara tidak sadar mencengkram belati macan putih dengan erat dan dengan gugup menatap celah yang secara bertahap mengembang. Jika bukan karena tubuhnya yang sakit, dia mungkin sudah melarikan diri. Dinginnya es dilepaskan dari celah yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Area celah secara bertahap meningkat dan setelah beberapa saat, diameternya telah mencapai lebar 5 meter, menyebabkan penampilan sebenarnya dari cahaya putih kemasan akhirnya terungkap. Itu adalah kepala yang gemuk dan tampak gemuk dengan diameter lebih dari 1 meter. Setelah perlahan menggoyangkan tubuhnya dan berhasil memanjat, seluruh tubuhnya terungkap. Tubuhnya lebih dari 7 meter. Setelah penampilannya, suhu di sekitarnya menjadi sangat dingin sehingga Wu Yuhao dapat melihat napasnya sendiri. Dan itu menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk menggigil beberapa kali. Ini benar-benar binatang buas. Namun, tiba-tiba menyerupai ulat sutra. Namun, itu beberapa kali lebih besar dari ulat sutra biasa. Tubuhnya berwarna sama dengan batu giok putih, berkilau dan tembus cahaya. Meskipun telah menggali sendiri dari bumi, tidak ada kotoran di kulitnya yang cemerlang sama sekali. Lingkaran cahaya bergerak di bawah kulitnya dan tiba-tiba ada sepasang mata kecil di kepalanya yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Yang paling aneh, pola emas terukir di tubuhnya pada interval tertentu, mulai setengah meter dari kepalanya, dari kepala ke ekor. Ia memiliki total 10 pola emas. Ekspresi putus asa muncul di wajah Wu Yuhao yang sudah gugup saat dia menatap tubuh besarnya. Ia melihat tubuh yang sangat besar dan memiliki kekuatan untuk mengubah suhunya. Setidaknya 100 tahun jiwa buas. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Jangan takut, jangan takut. Saudara ini tidak akan menyakitimu. Suara dari sebelumnya bergema di benak Wu Yuhao sekali lagi. Dan ulat sutra besar itu menganggukkan kepalanya. Kepalanya yang besar kemudian terkulai ke bawah sebelum berhenti 1 meter dari Wu Yuhao. Bahkan mengeluarkan bau harum samar dari tubuhnya. Wu Yuhao berkata dengan dada kaget, "Apakah kamu yang berbicara padaku?" Ulat sutra besar itu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, dan suaranya terus bergema di dalam benaknya. "Jelas, saudara ini yang berbicara. Apakah Anda terpikat oleh tubuh saya yang cantik?" Setelah menyadari bahwa ulat sutra besar tidak memiliki niat jahat, perasaan hati tegang Wu Yuhao sedikit santai. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ulat sutra itu menjawab, "Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah perwujudan dari kepahlawanan dan kesatria, seorang raja di antara binatang jiwa yang sama-sama pintar dan tampan. Saya seorang ahli absolut, orang yang telah berkultivasi selama 1.000.000 tahun. Saya Skydream Ice Worm yang menetapkan rekor umur terpanjang di benua Doulo.
Yap, Anda bisa memanggil saya Brother Sky Dream atau Koko Melamun. Mata Wu Yuhao langsung berubah tak bernyawa. Binatang jiwa 1 juta tahun. Usianya berbeda dari ramalannya dengan faktor 10.000 tahun lebih jauh lagi. Adakah benar-benar keberadaan binatang buas berusia 1 juta tahun? Binatang jiwa terkuat di benua Doulo seharusnya berusia 100 tahun. Sky Dream Ice Worm atau ulat salju melamun atau bisa disebut sebagai Koko Melamun yang jelas-jelas senang dengan dirinya sendiri berkata, "Apakah kamu tidak benar-benar bersemangat? Kamu adalah manusia pertama yang melihat sosokku yang maha kuasa." Wu Yuhao dengan kosong berkata, "Lalu, apa yang ingin kamu lakukan?" Suara Koko Melamun tiba-tiba menjadi serius. "Saya ingin menjadi cincin jiwamu, cincin jiwa cerdas pertama benua Doulo." Hah? Wu Yuhao memandang Koko Melamun di depannya dengan ekspresi kaget. Dia sejenak kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Semua yang terjadi sejauh ini terlalu mendadak. Harus diakui, dia memang haus akan cincin jiwa. Namun, di masa lalu, cincin jiwa yang dia ingin dapatkan hanya cincin jiwa 10 tahun. Dia tidak pernah memiliki harapan yang berlebih. Namun, pada saat ini, ulat sutra besar yang dapat berbicara tiba-tiba menggali dirinya sendiri dari bawah tanah. Telah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah binatang jiwa berusia 1 juta tahun yang maha kuasa. Dan ia ingin menjadi cincin jiwanya. Ini membuat Wu Yuhao benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Selain itu, dia tidak tahu apakah Koko Melamun mengatakan yang sebenarnya. Namun, ulat sutra besar di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia harapkan untuk dilawan. Terlepas dari apakah itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kepala besar Koko Melamun berbalik ke arah hutan Stardo dan dengan hati-hati memindai. Kemudian ia berbalik ke arah Wu Yuhao dan berkata, "Saya akan mulai, oke? Jangan khawatir, aku akan lembut. Saya tidak akan menyebabkan terlalu banyak rasa sakit." Kamu, sebelum Wu Yuhao bisa menyuarakan sesuatu, aura yang sangat dingin menyebabkan dia segera kehilangan kesadaran. Dia hanya bisa samar-samar melihat benda putih bergerak ke arahnya. Pada saat berikutnya, semua pikirannya memudar. 10 pola emas pada tubuh Koko Melamun bergerak berirama, seolah-olah mereka hidup. Objek putih yang dilihat Wu Yuhao sebenarnya adalah kepala Koko Melamun yang telah maju ke depan untuk menekan kepalanya. 10 pola emas dengan cepat menyelimuti tubuh kurus Wu Yuhao. Dan cacing salju melamun perlahan-lahan mengubah lingkaran cahaya putih yang terus-menerus naik ke tubuhnya. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan di part ini. Sampai jumpa di part-part selanjutnya.